Hai, balik lagi di YouTube channel Luz Education. Jadi kali ini kita akan belajar TWK sesuai dengan bukan TWK, TKP. Sesuai dengan kisi-kisi yang terbaru dari Kementerian PAN RB tentang pengadaan tes CPNS 2024. Oke, di depan kita ada soal, kita langsung aja. Dia bilang, banyak rekan kerja Anda yang selalu pulang 1 jam lebih awal dari jadwal yang telah ditentukan oleh stasi. Yang Anda lakukan adalah, kita akan membahas satu persatu jawabannya. Yang A, pulang pada jam yang telah ditentukan. Kita simpan dulu. Yang B, mengikuti rekan kerja pulang pada jam yang sama. 1 jam lebih awal pada jam yang sama. Kayaknya nggak mungkin. C, melaporkan kejadian tersebut pada pimpinan. Ini mungkin. D, menegur rekan kerja tersebut dan membicarakan masalah tersebut baik-baik. Ini menunjukkan kepedulian kita. Ini mungkin. Yang E, membiarkan rekan kerja pulang dan menyelesaikan pekerjaannya. Um, ini berarti kita nunjukin kita cuek ya. Dari A sampai E ini, jawabannya itu yang paling memungkinkan adalah yang D, teman-teman. Kenapa yang D? Ini menunjukkan bahwa kita peduli dengan suasana bukan suasana ya, maksudnya kita peduli terhadap kondisi pekerjaan kita gitu. Bukan hanya kondisi pekerjaan kita saja, melainkan juga ya teman kerja kita. Kenapa kondisi pekerjaan kita? Karena tentu saja rekan-rekan kerja kita juga terlibat dalam sebuah sistem di organisasi yang kalau kerjaan tidak diselesaikan akan merusak sistem tersebut. Artinya pekerjaan akan terhambat jika tidak diselesaikan karena mereka pulang 1 jam lebih awal. Yang kedua, menunjukkan kepedulian terhadap rekan kerja kita ya karena memang nggak sesuai gitu, dia pulang lebih awal terus padahal jamnya jam 4 pulangnya tapi dia pulang jam 3 gitu. Nah, kenapa yang A itu kurang tepat? Karena ya disampaikan pulang pada jam yang telah ditentukan tanpa kita melakukan apa-apa gitu. Ya memang benar, tapi kita tidak menunjukkan kepedulian kita terhadap um, pegawai yang pulangnya lebih awal. Ya, jadi A ini kita eliminasi. Yang B, mengikuti rekan kerja pulang pada jam yang sama. Jadi mereka pulang 1 jam lebih awal, jam 3 kan, pulangnya jam 4, seharusnya jam 4, tapi kita juga ikut-ikutan pulang jam 3 gitu. Ini kalau ada nilai minus 5 kali nilainya kan. Kalau yang C, ini melaporkan kejadian tersebut pada pimpinan. Betul. Tapi keadaan yang bisa kita kontrol adalah kita langsung menegur. Karena itu dari apa ya maksudnya? Dari diri kita sendiri gitu. Sementara kalau kita melaporkan, yang akan bertindak itu pimpinan dan itu kayak tahap kedua. Tahap yang langsung bisa kita kerjakan adalah menegur dan membicarakan masalah tersebut gitu. Bahkan ya kalau perlu ya pimpinan jangan sampai tahu dulu, kita selesaikan dulu secara internal, baru memang kalau tidak bisa dinasihatin si teman kita ini, ya barulah tahap kedua kita laporkan. Seperti itu ya teman-teman. Saya rasa cukup jelas. Kita lanjut ke next soal yang berikutnya. Oke, di sini disampaikan kamu seorang asisten ahli dari sebuah perusahaan yang tidak paham teknologi. Jadi kita asisten ahli nih, asisten ya. Dibilang perusahaannya nggak paham teknologi. Dan kemudian kemajuan IT menuntut Anda untuk membuat sistem baru dalam perusahaan Anda. Sikap Anda, kita bahas satu persatu. Yang A, menerima teknologi baru tersebut dengan meminta tolong ahli perusahaan mengajari Anda. Oke, kita simpan dulu. Yang B, ikut mengembangkan teknologi tersebut dan meminta ahli IT di perusahaan Anda untuk mengajari Anda. Ikut mengembangkan, berarti kita terlibat dan kita juga minta diajarin.
Oke, kita simpan. Kita akan baca semua dulu. C. Menerima teknologi baru tersebut dengan menyerahkan ahli IT dalam mengembangkan teknologi yang ada dan Anda ikut andil di dalamnya. Menerima teknologi tersebut dan menyerahkan ahli IT. Oke. Yang C juga kita simpan. Ini sepertinya jawabannya bagus-bagus semua ini. Kayaknya poinnya 5 semua nih teman-teman. Yang D, ikut mengembangkan teknologi tersebut bersama ahli IT dari perusahaan Anda dan Anda menggerakkan anggota lainnya. Oke, jadi kita selain bersama ahli IT dari perusahaan Anda. Oke. Kita simpan dulu juga yang D. Yang E, menerima teknologi baru tersebut dan mengkolaborasikannya dengan ide Anda. Oke, teman-teman, sekilas ini semua tampak sama. Cuman saya ngerti maksud soal ini nih. Ini kita harus bahas lebih detail per jawabannya. Kita mulai dari yang E dulu. Ini saya langsung tahu. Menerima teknologi baru tersebut dan mengkolaborasikannya dengan ide Anda. Kita kan diminta untuk saling berkolaborasi ya dengan rekan-rekan dan tim kerja gitu. Sementara di sini mengkolaborasikannya dengan ide Anda. Berarti kita cuma sendiri di sini. Sementara yang dituntut adalah kita berkolaborasi dengan rekan kerja. Artinya yang E ini kita harus eliminasi, oke? Yang D, ikut mengembangkan teknologi tersebut bersama ahli IT dari perusahaan Anda dan Anda membantu menggerakkan anggota lain. Ikut mengembangkan teknologi tersebut bersama ahli IT dari perusahaan Anda dan yang D ini kita nggak tahu kalau kita punya keahlian ya dan kita diminta ikut mengembangkan. Jadi apa yang kita mau kembangkan gitu? Karena di sini bilang kamu seorang asisten ahli dari sebuah perusahaan yang tidak paham teknologi dan kemudian kemajuan IT menuntut Anda untuk membuat sistem baru. Di sini kata-katanya untuk membuat ya teman-teman. Berarti kan kita harus harus paham nggak sih, harus punya keahliannya. Kalau saya pribadi, saya prefer di jawaban yang B, ikut mengembangkan teknologi tersebut dan meminta ahli IT di perusahaan Anda untuk mengajari Anda. Ini membuktikan bahwa kita mau terlibat dan kita mau belajar gitu. Dengan kita mau belajar dan kita mau terlibat mengembangkan, berarti perubahannya itu akan ada pada diri kita sendiri. Baru tahap selanjutnya kita akan berkolaborasi gitu. Jadi yang B, ketika kita pilih jawaban yang B, ini akan berdampak ke semua jawaban. Artinya berdampak pada semua jawaban itu termasuk membantu menggerakkan anggota lain di jawaban yang D. Ketika kita sudah paham, kita tahu dasar-dasarnya, kita tahu fundamentalnya, kita jadi expert di situ dan kita akan lebih mudah untuk menggerakkan anggota lain gitu. Dan kita tahu salahnya di mana, kita tahu secara detail dan persis apa yang harus diimprove. Begitu ya teman-teman, nomor 26. Jadi 5 poin ada di pilihan B. Sementara yang lainnya itu bukan salah ya, tapi kurang tepat karena nilainya itu pasti di bawah 5. Oke, kita ke soal yang berikutnya. Di sini sampaikan Anda sedang mengerjakan sebuah tugas dengan suatu aplikasi. Tiba-tiba di tengah jalan aplikasi tersebut error sehingga mengganggu pekerjaan. Anda akan A, langsung menutup aplikasi tersebut agar tidak banyak data yang dihilang. Ini merupakan tindakan preventif yang bisa kita lakukan dan sesegera mungkin dapat teratasi gitu masalah tersebut ya. Yang B, memanggil ahli IT dan menanyakan ada apanya gitu ya. Mungkin seperti itu ya maksud soal. Oke, ini juga mungkin kita menyerahkan ke orang gitu. Yang C, menanyakan kepada teman yang pernah mengalami hal yang serupa. Oke, kita simpan juga. Yang D, terus mengerjakan dan berharap aplikasi akan kembali normal. Oke, ini enggak. Yang E,
menyampaikan pada atasan dan meminta nasihat. Wah, ini apalagi error, terus habis itu kita lagi deadline, terus habis itu aplikasinya error. Em, Kayaknya bukan yang E, dan kayaknya juga bukan yang D. Pasti jelas bukan yang D. Kalau yang C, menanyakan kepada teman yang pernah mengalami hal serupa. Em, ini bisa bisa juga sih, teman-teman. Tapi saya lebih prefer yang A, karena ini tindakan nyata yang kita bisa kontrol, yang merupakan preventif gitu. Maksudnya preventif adalah kayak bayangin nih, kita lagi apa namanya ngerjain laporan keuangan di suatu aplikasi. Aplikasinya Kementerian Keuangan lah kalau di apa namanya pemerintahan kan. Terus abis itu aplikasinya error gitu. Dan di situ ada data-data keuangan dari bulan Januari sampai bulan Desember. Tiba-tiba crash. Wah, ya berarti kan apa gitu tindakan yang harus segera kita lakukan, supaya nggak makin parah gitu, apa namanya dampaknya. Masa kita mau coba nanya dulu ke teman, ini gimana sih gitu? Kan butuh waktu. Masa kita mau nyampain pada atasan, padahal itu maksudnya kerjaan yang penting dan itu akan membuat apa ya, tidak menyelesaikan masalah. Kalau yang A, ini akan jadi langkah awal yang teman-teman bisa kontrol, dan setelah itu teman-teman bisa melakukan tindakan selanjutnya yang ada di pilihan yang lainnya gitu. Jadi maksud saya gini, jadi setelah aplikasinya error, teman-teman melakukan tindakan preventif supaya data-datanya nggak hilang, baru teman-teman bisa manggil ahli IT atau nanyain teman yang lain ada masalah serupa atau enggak, solusinya gimana, dan bilang oh enggak, udah aman kok, soalnya aplikasi udah ditutup, kan gitu lebih enak. Juga yang E, setelah kita tutup aplikasinya dan kita bilang bahwa data yang hilang itu nggak banyak atau errornya nggak makin parah karena saya sudah tutup aplikasinya, dan minta nasihat, itu jauh lebih baik gitu daripada kita langsung kayak nanya orang IT, nanya pimpinan, nanya temen, itu bahkan berharap aplikasi kembali normal, itu nggak banget lah teman-teman. Jadi yang bisa kita kontrol adalah kita tutup aplikasinya dulu supaya tidak makin parah apa namanya errornya, atau di sini disebutkan tidak banyak data yang hilang. Oke teman-teman, kita lanjut ke next soal. Oh ya, nomor 27 ini jawabannya A. Next. Soal yang berikutnya, pada suatu hari Anda mendapatkan salah satu rekan kantor Anda berubah sikap menjadi lebih pendiam dan tertutup serta tidak mau berinteraksi dengan kerja yang lain. Dia mulai menganggap semua orang yang tidak sejalan dengan dirinya adalah sesat dan kafir. Ini apa? Ini masuk ini ya, toleransi beragama berarti ya teman-teman. Menghadapi perubahan sikap rekan tersebut, apa yang Anda lakukan? Oke. Sebenarnya saya belum pernah menemukan ini di lingkungan pemerintahan. Cuman karena ini soal, kita akan tetap coba jawab ya teman-teman. Yang A, tidak melakukan apa-apa karena Anda tidak mau mencampuri urusannya. Ini menunjukkan kita cuek. A, kita anulir langsung. Tapi kita tetap coba cari jawabannya di tempat yang lain ya, kita baca semua. Membiarkan selama itu tidak mengganggu Anda, ini juga menggambarkan kalau kita cuek, maksudnya nggak peduli lah, ya kayak ya udahlah itu urusan dia, yang penting nggak ngeganggu gua, ya buat apaan gitu, kayak gitu lah istilah. Yang C, mengajaknya untuk diskusi dan meluruskan jalan pikirannya. Ini mungkin. Yang D, melaporkan kepada atasan.
Ya, yang E melaporkan kepada polisi. Iya juga. Tapi ini kayak satu level lebih jauh daripada kita laporin ke atasan gitu. Maksudnya kan ya laporin ke atasan dulu, kalau makin parah baru laporin ke polisi gitu kan. Em, Kalau saya jawabannya itu ada di antara C dan D. Oke, mengajaknya untuk diskusi dan meluruskan jalan pikirannya. Yang D melaporkan kepada atasan. Em, Kita coba baca soalnya sekali lagi ya teman-teman. Kalau teman-teman kurang yakin sama pilihan jawaban teman-teman, kalian bisa baca ulang sekali lagi soalnya atau dua kali. Lihat waktunya juga ya, supaya kalian tahu tujuan si soal ini arahnya mau kemana gitu, atau tujuan si pembuat soal mau menggiring kita ke arah mana. Oke, pada suatu hari Anda mendapatkan salah satu teman kantor makin diam makin tertutup dan nggak mau berinteraksi. Dia mulai menganggap semua orang yang tidak sejalan dengan dirinya adalah sesat dan kafir. Oke, menghadapi perubahan sikap rekan tersebut, apa yang Anda lakukan? Em, Ya, ini antara C dan D ya. Kalau dari saya pribadi, ketika sudah mengganggu pekerjaan atau organisasi dan membuat sebuah sistem itu tidak berjalan dengan semestinya, otomatis kita harus lapor ke atasan gitu. Karena ya organisasi jadi tidak berjalan dengan baik, pekerjaan jadi tidak selesai. Di sini disampaikan orang yang tidak sejalan dengan pikirannya. Ya, menurut saya ini sudah di tahap dia gini, teman-teman, udah nggak sudah di tahap tidak bisa diajak kerjasama gitu. Karena ya kalau prinsipnya nggak sesuai dengan dia atau nggak sesuai dengan apa yang dia telah percayai, em, pasti dia akan susah diajak kerjasama dan dampaknya organisasi akan tidak berjalan dengan baik. Jadi em, jawabannya yang D. Sementara yang C ini kita coba ajak untuk diskusi dan meluruskan jalan pikirannya. Yang C ini kayak bertentangan dengan statement yang dia mulai menganggap semua orang yang tidak sejalan. Lah, kita kan mau meluruskan, berarti kan nggak sesuai dengan jalannya kan? Jalannya itu beda dengan kita. Saya nggak bilang nggak lurus ya. Jalannya beda dengan kita. Terus habis itu kita mau meluruskan gitu. Ya nggak bakal ketemu karena dia di sini udah menganggap udah terjadi gitu anggapannya. Jadi em, jawabannya yang D, karena ini sudah mengganggu organisasi dan perlu ditindaklanjuti untuk menjaga keutuhan organisasi ya teman-teman. Kita ke soal yang berikutnya. Oke, kembali lagi di channel YouTube Lus Education. Jadi kali ini kita akan bahas soal TKP. Kita akan lihat bagaimana maksud pembuat soal dari tiap-tiap jawaban, paling tepat itu yang mana. Karena di sini nilainya itu 5 poin untuk jawaban yang paling tepat. Untuk yang tidak tepat itu akan turun semakin kecil. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Seperti itu ya teman-teman, dan nggak ada 0. Kita baca soal sekarang. Terjadi konflik antar suku, yaitu suku pegunungan atas dan suku pegunungan bawah pantai. Konflik ini bermula saat suku pegunungan atas sengaja membakar rumah adat milik suku bawah pantai. Mengetahui hal tersebut, suku bawah pantai sangat marah. Pertikaian antar kedua suku pun terjadi. Salah satu upaya pemerintah yang tepat untuk melerai
Salah satu upaya pemerintah yang tepat untuk melerai konflik tersebut adalah A. Menumpuk kesadaran toleransi antar suku. Oke, simpan. B. Melakukan mediasi terhadap kedua suku. Oke. Yang C. Memberikan jaminan hukum yang pasti. Ini jaminan hukum yang buat suku yang mana ini? Oke, saya udah ngerasa yang C ini kayak kurang tepat. Yang D. Mencegah kedua suku tersebut bertikai. Seharusnya ada tindakan sebelum mencegah ya teman-teman, kayak mungkin tadi mediasi atau menumbuk kesadaran. Yang E, menangkap pelaku yang menjadi pemicu pertikaian. Oke, ini bisa juga. Jadi soal ini mau melihat tindakan apa yang pemerintah buat yang langsung berdampak gitu teman-teman. Kalau saya itu antara E, yaitu menangkap pelaku yang menjadi pemicu pertikaian, atau yang B, melakukan mediasi terhadap kedua suku. Karena kalau untuk yang A, ini bukan memang preventif, cuman kayak menumpuk, ini kayak memupuk ya. Memupuk kesadaran toleransi gitu. Kayak ya pasti kan kayak butuh waktu kan. Butuh sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, atau bahkan 10 tahun untuk menciptakan toleransi gitu. Dan ini kan butuh kayak apa sih namanya, dampak langsung gitu. Jadi kejadiannya hari Selasa jam 4, nah jam 5 itu harus udah ada solusinya gitu. Ngerti kan maksudnya teman-teman? Sementara kalau pilihan yang A, ini kejadiannya hari Selasa jam 4, kita pupuk, mungkin 10 tahun lagi baru selesai gitu. Baru ada dampaknya gitu. Kalau yang B, melakukan mediasi, kejadiannya Selasa jam 4, jam 5 itu ketika kita mediasi ya langsung udah ketemu gitu ya. Mungkin mediasi 2-3 jam pasti ya langsung ketemu gitu. Yang E, menangkap pelaku yang menjadi pemicu pertikaian itu juga sebetulnya bisa. Cuman kan kita nggak tahu ya, ya pemerintah yang dimaksud ini apakah instansi Polri kah, atau dia TNI kah, atau dia em, ya maksudnya instansi pemerintah yang bergerak di bidang keamanan gitu. Jadi saya prefer jawabannya ada di B, yaitu melakukan mediasi terhadap kedua suku. Karena ini em, berdampak langsung dan hasilnya juga cepat. Begitu ya, teman-teman. Oke, kita ke next soal yang berikutnya. Nomor 39. Anda seorang karyawan yang memiliki dedikasi yang tinggi terhadap pekerjaan. Suatu hari Anda dihadapkan dengan pekerjaan yang sangat banyak dan semua memiliki deadline yang sama. Sebagai karyawan yang profesional, apa yang Anda lakukan? Kalau saya nih ngelihatnya, ya kerjaan itu harus selesai dengan semua kerjaan itu harus selesai dengan deadline yang sama. Oke, itu ya poinnya ya teman-teman. Saya udah ngerti lah soal gini-gini gitu. Jago juga saya. Oke, yang A, pulang sesuai jadwal dan meninggalkan setumpuk pekerjaan di meja untuk dikerjakan besok. Oke, yang ini kalau dari sisi pembuat soal pasti langsung dikasih nilai -5 lah kalau kita jawab. Karena ya kita apa namanya? Kita pulang, kita tinggalin. Pasti saya tahu nih arah pembuat soal, dia mau bilang ya harus dikerjain, terus habis itu harus selesai juga sesuai deadline. Oke, itu kuncinya. Memilih lembur dengan harapan mendapatkan tambahan gaji berupa uang lembur. Ini pasti si pembuat soal udah ngasih nilai -5 karena ya apa ya, mau ngarepin uang lembur lah gitu. Ya kan pasti ya. Yang C,
menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan deadline dengan hasil sebisanya. Oke, ini hasilnya nggak maksimal. Ini mungkin nilainya 3 atau 4, teman-teman. Yang D, melapor pada atasan bahwa Anda membutuhkan karyawan lain dalam menyelesaikan tugas yang banyak. Oke, ini bisa jadi karena berarti kita ada effort dan kita mau menyelesaikan deadline-nya, menyelesaikan pekerjaan deadline-nya, menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan deadline, dan kita ngasih solusi ke atasan. Ya Pak, tambahin aja pegawainya gitu supaya tetap selesai. Yang E, membawa tugas tersebut ke rumah dan mengerjakan di rumah sampai larut malam. Yang E juga bisa. Kalau saya prefer yang D, artinya akan ada komunikasi antar kita dengan atasan sehingga atasan tahu bahwa pekerjaan ini supaya selesai dengan deadline yang ditentukan butuh tambahan tenaga, dan ya kita juga penilaiannya jadi bagus gitu karena membuktikan kita itu ada apa ya, kayak leadership, teman-teman. Kita punya manajemen waktu, kita punya untuk mengalokasikan waktunya, maksudnya waktu untuk menyelesaikannya sesuai dengan deadline. Kita juga punya strategi, dan kita juga waktu, strategi, dan apa ya, maksudnya kayak kita kuat gitu keinginan untuk menyelesaikan pekerjaannya itu, dan itu akan jadi penilaian yang bagus bagi pimpinan. Jawabannya adalah D. Oke, coba kita next.